Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Sobri yang sudah membacakan lantunan suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat umumnya kita semua yang mendengarkan. Baik, Ibu, Bapak, para asatidz, para guru, para rekan-rekan praktisi, sebelum kita lanjutkan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kami mohon diharap berdiri. Diharap berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Ya Lalwaton dan Mars JRA. Silahkan dilihat di grup WA, nanti ada Mars JRA.
Ya lalu atau baru JRA lihat di buku atau di HP grup, ada grup peserta bersama-sama. Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Ya aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah Nabi. Kami berjuang, kami militan, Mahatma dan sang guru, membantu para mati menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan, menuju ridha Allah, bekal kita akhirat. Semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Berikutnya yakni acara sambutan-sambutan.
Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua PCYJRA Kabupaten Tangerang, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yazid Bustami Esos. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini, kan udah pada ngopi. Ya, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil munasabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Hadirin segenap calon praktisi JRA Kabupaten Tangerang melalui ijazah Ruqyah Aswaja angkatan yang ke-7 yang sama-sama saya muliakan, mudah-mudahan selalu ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus guru kita yang mulia, Mu'jiz Jam'iyah Ruqyah Aswaja, beliau Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Allamah Alauddin Siddiqi MPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, dan semoga ditambah keberkahan dalam kehidupan dan keilmuannya. Yang mulia Ketua PWJRA Provinsi Banten, Abah Kiai Haji Muhyiddin Arif, sarjana agama, mudah-mudahan selalu Allah muliakan. Yang mulia Abah Kiai Haji Nur, Abah Kiai Haji Nur Salim, saya biasa manggilnya Abah Nur. Beliau praktisi JRA Kabupaten Tangerang angkatan yang ke-5. Angkatan yang tertua. Angkatan yang pertama waktu itu tahun 2000-an ya, 2020 di Pondok Pesantren Nur Atika Tiga Raksa. Sekaligus beliau ini sebagai Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tangerang yang aktif di NU. Insya Allah tidak asing lagi dengan beliau karena beliau sering muncul di TV One. Para ketua PAC se-Kabupaten Tangerang, alhamdulillah di samping saya ada Kiai Endi Romdoni MPD, beliau juga sebagai fungsionaris pengurus Basdas Kabupaten Tangerang. Samping kiri saya ini juga ketua PAC Rajek sebagai MC yang dari tadi pagi ngebeceo baik, tapi insya Allah acara dipandu beliau mah rame.
segenap praktisi JRA Kabupaten Tangerang yang hadir pada saat ini yang siap mengikuti upgrade pembaharuan tajdid supaya keilmuan ruqyahnya tidak luntur. Kita ingat guru-guru kita, kalau ilmu ruqyahnya atau ilmu apapun supaya tetap melekat dan barokahnya bertambah, maka satu sering silaturahim dengan gurunya. Iya Pak ya? Satu kudu sering silaturahim dengan gurunya. Yang kedua, ditaukidi. Tidak hanya silaturahim, tapi juga bawa oleh-oleh buat gurunya. Tahu itu pada bawa apa enggak? Pada pagi hari ini, sebagaimana kita maklum bahwa panjenengan semua Bapak dan Ibu, saudara-saudari, karena ada yang tua, ini calon peserta, ada yang setengah tua. Ini yang tua ini Pak Sugiono, beliau 80 tahun. Oh lebih. Ada yang setengah tua, ada yang masih muda. Karena ada kategori peserta reguler yang sudah lanjut usia, kemudian ada yang kategori peserta dari santri. Jumlah jamleh peserta insya Allah tadi pagi saya mendapatkan informasi sebanyak 62 orang, dan itu pun masih ada yang menyusul. Sementara dari total praktisi JRA Kabupaten Tangerang, Abah Yai, yang berjumlah 350 praktisi, belum nanti ditambah yang baru ini, 350 praktisi itu yang siap hadir pada saat ini sebanyak 70 praktisi, kurang lebih demikian. Berarti yang siap silaturahim 70. Sementara ini insya Allah peserta yang paling banyak seprovinsi Banten dari Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan buat kita semua. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas suksesi acara ini bisa terselenggara dengan baik insya Allah, meskipun hujan baru saja turun, tapi pantang surut kita untuk bertolabul ilmi. Justru dengan turunnya hujan ini menambah kesejukan buat kita semua. Satu, lokasinya yang terbuka, yang kedua tidak ada AC, memang kebetulan turun hujan. Acara ini terselenggara berkat kerja keras berjibaku di antara para panitia, karena setiap penyelenggaraan acara ini yang sejatinya dilaksanakan setahun sekali, karena beliau ini mukjiz. Setelah dari Kabupaten Tangerang terus ke Kulon, ke daerah Banten, ke kabupaten dan kota yang lain, setahun sekali ini mesti dipersiapkan dengan rapi. Dan baru kali ini peserta yang paling sedikit untuk Kabupaten Tangerang. Tahun-tahun yang lalu mencapai kurang lebih 100 peserta, di atas 100. Mungkin ini kendalanya banyak yang pensiun. Yang kedua, kendalanya banyak istri-istrinya yang sering COD-an, sehingga menuntut suaminya harus menguras uang banyak dan tidak ada modal untuk ijazah ruqyah. Tepuk tangan itu buat Kang Badri ya. Padahal yang konfirmasi itu yang japri banyak terus begitu, sampai pada hari haknya ada yang memastikan memundurkan diri karena tidak sanggup untuk membayar maharnya. Tidak mahal padahal. Bagi kolektor ijazah ilmu itu ada yang 5 gram, betul nggak? 5 gram, 1 gramnya itu 1 juta sekarang coy. Kalau 5 gram 5 juta.
Untuk ijazah ruqyah aswaja berapa? 1 gram saja kurang, 1 juta saja kurang. Maka kemarin saya memberikan motivasi kepada panitia. Coba panitia yang mundur dari daftar calon peserta itu di lobi dihubungi. Kalau keinginan kuat ingin mendapatkan ilmu ruqyah dengan niat dakwah bil Quran, tetapi tidak punya modal buat ijazah, harap datang masing-masing ke desa dan kelurahan bikin surat SKTM, surat keterangan tidak mampu membayar. Insya Allah gratis sebetulnya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. BPJS boleh, nanti kita bikin BPJS praktisi, apa yang sulit ya. Makanya yang punya santri, bapak-bapak yang punya santri, saudara-saudara kita yang punya santri, anaknya santri yang mondok punya potensi ingin mendapatkan ijazah ruqyah, segera diinformasikan. Dan alhamdulillah kurang lebih jumlah santri yang ikut ada berapa? 10. Ada 10 santri, 8 atau 10. Saya kurang update. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa apa yang diterima oleh panjenengan semua itu adalah perbekalan. Itu buku sakti, buku panduan, lalu ada lembaran fakta integritas, ada kalender mukjiz JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Kemudian juga menyusul ada 3 lembar panduan, nanti sedang difotokopi. Untuk praktisi yang baru nanti akan dijelaskan lebih langsung oleh Mujiz. Insya Allah ijazah kita ini komplit tapi tak ribet, tidak pakai puasa, tidak pakai wirid khusus, lalu maharnya pun murah meriah. Begitu panjenengan dinyatakan lulus, panjenengan semua bisa praktek langsung balik modal. Karena saya mengamati teman-teman praktisi ini sampai sekarang ada yang tidak mau aktif di JRA itu, alasannya yang paling fundamental belum balik modal. Modalnya 450 sampai sekarang belum pernah mau meruqyah. Contohnya Bang Jack, itu profil contoh praktisi abadi yang kemudian berubah menjadi praksiti. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ijazah, itu ada beban dakwah di sini untuk mengamalkan, meruqyah keluarga kita, lalu membantu orang lain. Utamakan pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan majelis-majelis taklim, para guru-guru kita. Kita bantu melalui ruqyah ini. Setuju apa tidak? Yang paling penting, sahabat-sahabat sekalian, ketika sudah mendapatkan ilmu ruqyah, jangan berjalan sendiri-sendiri. Berjalanlah secara berorganisasi. Maka di situ ada lembaran fakta integritas yang wajib diisi. Fardu kifayah hukumnya, harus diisi. Itu menyatakan diri bahwa panjenengan siap untuk aktif di JRA. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Jangan buka praktek sendiri, jangan berperan masing-masing. Besarkan sahabat-sahabat melalui JRA. Baju kebesaran kita adalah Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Tangerang. Di PC sendiri, PC dan sekretariatnya di sini, itu setiap malam Ahad di minggu terakhir, pertemuan, tawasum, sharing ide, tajrib,
praktek-praktek pengobatan yang lain seperti bekam, ada yang ahli pasdu, ada yang bisa akupuntur, kita praktekkan di sini. Ada gurah mata, gurah hidung, gurah telinga, gurah kantong, semua lengkap. Semua digurah. Kemudian juga selain daripada itu ada keluhan-keluhan dari teman-teman praktisi yang menangani pasien berkali-kali tapi pasiennya enggak sembuh-sembuh. Diceritakan, disampaikan, saling berbagi ide, diberikan solusi. Ketika kita berjamiah menangani pasien belum maksimal, kita bisa minta bantu kepada teman-teman yang satu grup, tolong dibantu dari jarak jauh, tolong didoakan, tolong ditawasul, tolong diterabas. Kalau ahli-ahli yang lain kan teropong, melihat orang secara gaib dari jarak jauh, namanya apa? Teropong. Nah, kalau kita terabas, tolong dilihat, bisa dilihat dari fotonya, foto rumah, foto orangnya, foto tempat usaha. Nah, itu insya Allah dengan izin Allah panjenengan semua ada potensi untuk itu. Saudara-saudara, jadi yang ingin saya tekankan, setelah mendapatkan ijazah ini, mari kita bersama-sama bertawasul, berjamaiyah di JRA di PC Kabupaten Tangerang akhir bulan malam Ahad, sebulan sekali pertemuan di sini. Lalu di PAC masing-masing ada Balaraja, Tiga Raksa, Cisoka, Solear, ya, ada kemudian dari Rajek, Cikupa, Pasar Kemis, kurang lebih 20 PAC. 20 PAC itu ada kegiatannya masing-masing dengan jumlah praktisi yang berbeda. Ada yang 80, ya, 68 Pasar Kemis terbanyak, ya, jumlah praktisinya. Yang terakhir, Abah Yai Muhyiddin, saya ingin memberikan apresiasi kepada para ketua PAC. Para ketua PAC yang terlihat rajin membina anggota praktisinya. Ketika pertemuan kemudian ada ruqyah mini, bukan ruqyah rock mini, ruqyah kecil-kecilan 10 orang, 5 orang gitu dalam pertemuan PAC di kecamatan masing-masing, sambil bertawasul, baca ratib, baca zikir yang lain, sakron atau hisi bahar dan lain sebagainya, itu di PAC masing-masing. Ada yang pertemuannya sebulan sekali, ada yang pertemuannya seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Saya ingin memberikan apresiasi kepada 3 PAC terbaik. Ini dari PC akan memberikan 3 BHS dengan merek yang berbeda. Cosmo? Ada yang Masterpiece. Ada yang Cosmo? Gak ada yang Cosmo. Nah, Cosmo murah. Ada yang Royal, ya, dengan merek yang berbeda. Yang kedua ingin memberikan uang pembinaan. PAC terbaik. Ya. Baik. Dengan singkat akan disebutkan dan dipanggil bagi PAC yang dipanggil ke depan. Mohon untuk segera naik ke panggung. Kita saksikan inilah PAC terbaik, terrajin dan terindah. Pertama, PAC Balaraja dengan nilai pembinaan 2 juta rupiah akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Muhyiddin. PAC terbaik kedua diraih oleh PAC Pasar Kemis dengan nilai pembinaan 1,5 juta. Pasar Kemis itu Ustadz Haji Soiman ada.
Jangan ngalangin PAC ketiga Jangan ngalangin kamera ini ntar. diraih oleh PAC Cikupa Agak belakangan aja. dengan nilai pembinaan 1 juta rupiah. Cikupa. Ya Ustadz Acut deh siapa? Ya Ustadz Acut. Baik, terima kasih kepada bagi duanya. Kepada mereka yang telah meraih prestasi, kita doakan mudah-mudahan tetap semangat, istiqomah, dakwah bil Quran, dan pasiennya banyak ya. Mudah-mudahan berkahnya dapat Pajero. Ya, makasih. Dan bagi PAC-PAC yang belum terpanggil, insya Allah akan segera dipanggil ke rahmatullah. Maka segera persiapkan diri Anda untuk menyusul 3 PAC terbaik. Insya Allah pada momentum dan event yang akan datang akan dipersiapkan hadiah penghargaan yang lebih besar lagi. Demikian sekali lagi yang terakhir, kami atas nama pengurus cabang Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Tangerang menghaturkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian atas kehadiran, kesiapan, kesanggupan bergabung dengan keluarga besar PC YJRA Kabupaten Tangerang. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap keterbatasan kami, tempat, hidangan, dan sebagainya. Itulah kemampuan kami dari panitia sekaligus PC Kabupaten Tangerang. Ikuti terus, jangan sampai ada yang bolos karena ini bukan sekolah. Dari awal sampai akhir, biar tuntas, biar mantap, dan biar paham, biar ngerti, sehingga pulang dari sini tidak pelongo menanyakan aku masih bingung bagaimana caranya meruqyah diri atau ruqyah diri itu ruqyah mandiri dan sebagainya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ketua PC Kabupaten Tangerang yang telah menyampaikan beberapa pesan dan nasihat untuk para calon peserta dan peserta praktisi, yang mana beliau sangat aktif memantau PAC bawahannya. Terima kasih juga atas awardnya, penghargaannya juga pada Ketua PAC kita. Baik Ibu Bapak, hadirin para asatidz, para guru, para santri, untuk sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Bawin YJRA Provinsi Banten, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Arif SAG, sekaligus pembukaan pelatihan dan ijazah Ruqyah Aswaja yang ke-7 Kabupaten Tangerang. Al-waktu wal makan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru besar kita Gus Amah dengan nama lengkap yaitu Kiai Allamah Alauddin Siddiqi MPDI,
Beliau adalah guru besar, mudiz dan pembina JRA yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja JRA Kabupaten Tangerang, yaitu Kiai Haji Azim Bustami. Juga ada di sini rekan kami Wakil Ketua PCNU Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang, Haji Nur Salim. Beliau aktif di JRA, aktif di NU, apalagi sama-sama kader PKPNU. Kalau dulu pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, sekarang PD PKPNU. Para ketua PAC JRA, pengurus anak cabang di tingkat kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Tak lupa ada rekan kami Kiai Andi Romdoni. Beliau salah satu kader terbaik di JRA Kabupaten Tangerang, juga sebagai komisioner Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tangerang. Senioran saya kalau di Basnas beliau. Saya di Basnas Kota Serang. Para calon praktisi dan juga praktisi lama yang hadir di tempat ini maupun yang hadirnya hadirat, artinya belum hadir praktisi lamanya. Kita tahu tadi dari laporan Ketua PC Kabupaten Tangerang, sebetulnya lebih dari 350 praktisi lama di Kabupaten Tangerang. Dan kalau kita kalkulasi rata-rata 3 kali atau 400 kali 8 kabupaten kota, sekitar 3.000-an praktisi JRA di seluruh Provinsi Banten. Kenapa ada JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja? Beliau pendiri JRA, yaitu guru besar kita bersama, yaitu Gus Ahmad. Beliau adalah salah satu kader PKPNU, Pendidikan Dasar Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Beliau waktu itu ya, waktu kurun 2000 sampai 2015 lah, Ruqyah ini nyaris dikuasai oleh Minhum. Bukan hanya menguasai Ruqyah saja, bahkan Minhum itu mau menguasai Republik Indonesia ini dengan HTI-nya, dengan lain sebagainya. Termasuk padahal Ruqyah ini tidak lain dan tidak bukan pekerjaan para ustaz. Cuma mereka kan rajin mengemas, jualan kemasan, kemasannya terlihat cantik. Padahal kita sehari-hari mengenal Ruqyah ini dengan jampe, kalau bahasa kita, dengan subuk di bahasa Jawa Tengah dan Timurnya, dengan apa, kepoh lah bahasa kidulnya, ekstrem lagi. Artinya apa di Ruqyah ini? Artinya suatu zikir karena orang yang zikir itu sebetulnya, kata Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani di Tangkil Qaulnya di bab 21 tentang zikir, kalau orang zikir dengan khusyuk, setan yang akan mendekat itu pasti pingsan.
tidak bisa didekati oleh setan atau pengganggu, jin, ifrit, iblis, genderuwo dan sebagainya. Dia akan pingsan dengan sendirinya. Sama dengan kalau orang ketemu dengan setan, orang ketemu dengan genderuwo akan pingsan. Nah, intinya di sini zikir. Orang yang zikir, yang zikrullah, ingat kepada Allah, baik lisannya berzikir, hatinya berzikir, anggota badan jawarihnya berzikir. Dan ini harus dilatih tentunya, supaya tadi, kalau jangankan setan mau menerjang kita, setan yang nggak sengaja ngelihat kita akan pingsan. Buktinya apa? Ada salah satu praktisi kita di Pandeglang, beliau santrinya banyak, beliau hafizul Quran, dan puasanya puasa dahar, tiap hari puasa. Ketika santrinya pada kesurupan, dia kebingungan sebelum dia masuk JRA. Apa ya ini, saya hafizul Quran, sudah ayat apapun sudah saya baca, dan ternyata saking bingungnya itu dari 1, 2 sehingga masa semua santrinya kesurupan. Tambah bingung lagi, sehingga menangani itu perlu bantuan JRA. Kebetulan ada praktisi JRA yang sahabatnya ditangani. Baru datang saja, baru dehem saja, sudah selesai. Dan alhamdulillah dia masuk jadi praktisi JRA, dan sekarang tidak ada kesurupan lagi di pesantrennya itu. Karena apa? Jangankan dibaca-bacain, baru dehemnya aja udah. Itu yang saya kesurupan itu sembuh. Banyak pengalaman-pengalaman di praktisi JRA ini. Untuk itu, sebagai calon praktisi, saya ucapkan selamat bergabung. Terima kasih, ini pilihan yang benar. Karena apa? Nanti diijazahi secara musalsal oleh guru besar kita, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Artinya sanad keilmuan, sanad keguruan. Yang tadi seperti saya contohkan di Pandeglang, ada kiai yang banyak santrinya, beliau adalah hafizul Quran, puasanya tiap hari. Ketika santrinya semuanya kesurupan, dia kebingungan. Dan insya Allah kalau di JRA ini, wasilah guru-guru kita, utamanya guru besar kita, disederhanakan keilmuan dengan ajar hukum kita. Qabil tuh sudah nempel dan tidak perlu diwirid-wirid lagi. Tetapi tadi itu, karena zikir ini perlu kita, dan berjamaah itu sangat perlu. Kita tidak boleh sendiri karena kita berorganisasi. Kalau sendiri nanti dimakan serigala, diterkam. Kalau dengan jamaah, insya Allah kita kuat. Tadi alhamdulillah baru pertama ada apresiasi untuk para pengurus yang aktif di PAC. Yang kebetulan Kabupaten Tangerang ini teraktif seprovinsi Banten. Pembinaan jamnya Ruqyah Aswaja Nahdiyah. Mungkin yang lain ya harus tambah semangat supaya tambah semangat lagi nanti pengurus-pengurusnya. Sehingga ini, karena ini juga live ya, jaringan jamnya Ruqyah Aswaja ini bukan hanya di Indonesia, di Saudi Arabia ada, di Hong Kong ada, di Malaysia ada, di berbagai negara ada, insya Allah.
Dan mudah-mudahan kedepannya nanti sebagai batu resmi atau apalah nanti tidak menutup kemungkinan seperti dulu waktu awal-awalnya ahli thariqah berkumpul sehingga ada Jatmat Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabaroh An-Nahdiyah, sehingga diorganisasikan sehingga kita tahu bisa menyeleksi mana praktisi, mana yang bisa meruqyah ataupun praktisi yang berkualitas ataupun praktisi KW. Kita bisa tahu yang bersanad ataupun yang abal-abal, nanti kita bisa tahu karena memang keilmuan harus dijaga sanadnya. Karena keilmuan nanti kan dipertanggungjawabkan pada di alam mahsyar nanti ketika kamu punya ilmu ruqyah dari mana? Ternyata jawabnya YouTube. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi nanti bisa melaknati, bukan menjadi syafaat, bukan menjadi pertolongan, bukan menjadi keberkahan. Yang ada madorot nanti. Insya Allah kita bergabung di Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Ya sekarang semuanya pada ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kan kita tahu teorinya, di mana ada yang asli pasti ada yang palsu, ada yang KW. Tinggal dirasa-rasa aja. Ada sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah, ada yang dipegang di tengah jalan, tidak diakui. Kita akan tahu. Mungkin guru ke guru, giliran guru yang ketujuhnya dia bergurunya putus. Insya Allah di Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini di bawah naungan Rumah Besar Nahdlatul Ulama, insya Allah kita bersanad yang sahih, yang benar. Mudah-mudahan dengan wasilah para guru-guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, sehingga bukan menjadi madrasah, sehingga menjadi rahmat bagi yang lain. Utamanya untuk keluarga kita. Lebih besar lagi keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena kita tahu kalau orang NU itu banyak yang miskin, mau berobat gak punya uang, mau debus BPJS juga terkendala. Tapi jangan patah semangat, karena pengobatan medis itu adalah pengobatan alternatif, bukan pengobatan utama. Sejatinya pengobatan utama itu adalah Al-Quran ini, karena semuanya telah lengkap di Al-Quran. Mungkin baru kali ini kita ngeh bahwa ada loh sebetulnya Al-Quran mengajarkan yang tadi dikutip ayatnya oleh Ketua PT daerah Kabupaten Tangerang, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ada sebagian ayat yang diturunkan menjadi sifat, bukan dawa lagi, bukan obat lagi, menjadi sifat, menjadi penawar, menjadi penyembuh. Nah ini kan ayat Al-Quran yang harus kita percaya. Kalau tidak percaya pada Al-Quran, apa berarti? Berarti kan kita kafir, tidak percaya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan salah satu rukun, yaitu percaya kepada iman kepada kitab Allah. Ya. Kita harus percaya kepada Al-Quran. Dan kalau kita percaya dan menjadi sugesti, insya Allah tadi yang kita sekedar sebagai zikir, orang yang zikir saja, apalagi pengamal Al-Quran, dan kita tahu, kita pilah-pilah, oh ini ayat tentang penyembuhan. Nah semuanya diajarkan insya Allah di Jamiah Ruqyah Aswaja ini, dengan kita mengucapkan qabil itu dari guru kita. Demikian, tidak panjang lebar. Terima kasih atas bergabungnya para calon praktisi JRA
di rumah Jamiah Ruqyah Aswaja Nahdiyah, di rumah besar Nahdlatul Ulama. Kita mudah-mudahan bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk yang lainnya tanpa untuk nas. Dan kita bermanfaat, insya Allah minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Lebih besar lagi Jamiah Nahdlatul Ulama, lebih luas lagi kepada seluruh umat, karena kita adalah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan jadi rahmat. Coba jadi kita ini nanti bakal direpoti, dan jangan merasa repot, karena memang semuanya telah ada garisnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terima ini sebagai konsekuensi bahwa kita menolong untuk orang lain, dan mudah-mudahan pertolongan kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan rahmat, diberikan kesembuhan, diberikan jalan keluar bagi yang sulit. Nah, karena al-sadul akmal, kerjaan yang berat diantaranya adalah menolong, ya, menolong sesama. Itu pekerjaan berat. Zikir ala kulli hal, zikir setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, dimanapun zikir. Makanya kalau kita tidak berzikir kosong, sebetulnya kita telah mengingkari bahwa kita seharusnya berzikir. Cuma kita belum makomnya, ya. Makom aulia itu, maka zikirnya, zikir khofi di hatinya selalu zikir, ingat kepada Allah. Kalau kita banyak lupanya daripada ingatnya. Tapi mudah-mudahan begitu, kita mudah-mudahan digolongkan kepada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang diaku oleh salah satu yang diaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 73 golongan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dan sekaligus dengan pelatihan dan ijazah ruqyah Jamiah Ruqyah Aswaja Nahdiyah di PT Kabupaten Tangerang yang ke-7 kali sekarang. Awalnya saya ingat tanggal 13 Agustus 2019. Dulu mas setahun bisa 2 kali. Sekarang karena semakin luas jaringan JRA ini, Mujiz juga membagi waktunya. Provinsi Banten hanya, ya hampir tiap provinsi sekarang hanya 1 tahun 1 kali. Makanya kesempatan emas ini tidak datang setiap saat. Makanya ini kesempatan baik, dan saya ucapkan selamat. Dan mari kita buka acara pelatihan dan ijazah umroh Jamiah Ruqyah Aswaja ke-7 ini dengan sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Sekali lagi kami doakan semoga ilmu yang didapat dari guru besar kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan cepat terganti mahalnya. Amin. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada ketua PW kita Kiai Haji Midin Arif SAG. Berikutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Salim. Tafadhol Kiai. Ya dzal jalali ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunjina bihi min jami' ahwal wal afat wa taqdiruna bihi jami' hajat wa tudhhiruna bihi min jami' sayyi'at wa tarfa'una bihi 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jami' khairat fil hayat wa ba'da al-maut
وعلى آله بعدد ما في علمك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما شرعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حسن مقاديسنا وحاجاتنا وبلغ مرادنا ويسر أمورنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا بغير مشقة ولا ضر والنصب إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Kiai Haji Nur Salim telah membacakan doa untuk keberkahan acara dan kelancaran acara pada ijazah dan pelatihan Ruqyah Jamiah Aswaja yang ke-7 Kabupaten Tangerang.